dengar-dengaran, tertuju kepada Tuhan. Itu lewat baptisan air. Kalau tidak baptisan air, hati manusia itu cenderung jahat semua. Cenderung jahat, hanya merusak nikah praktik. Tapi lewat baptisan air yang benar, kita akan mengalami pembaruan. Ini buah dari hati nurani yang jahat, tidak baik, tidak taat, menjadi hati nurani yang baik, taat, dengar-dengaran. Hati nurani yang tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju pada dunia ini, pada Tuhan. Kalau dulu hati nurani tertuju pada dunia, yang cantik, yang kaya, yang ini, yang itu, tertuju kepada Tuhan. Hati nurani tertuju. 1 Tawari pasal 29 ini hati nurani yang baik. Prakteknya tadi hati nurani yang jahat, prakteknya merusak nikah. Merusak nikah. Saja merusak nikah yang mulia. Kalau hati nurani baik, prakteknya lain. Bertolak belakang. 1 Tawari 29 ayat 14, kemudian ayat 17 sampai 19. Sebab 1 Tawari 29 ayat 14, kemudian ayat 17 sampai 19. Ya. Sebab siapakah aku ini, ya, dan siapakah bangsaku? Siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Ya, terus. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Iya, ayat yang Aku ke-17. tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati, dan berkenan kepada keikhlasan. Ikhlas, tulus ikhlas. Terus. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Terus. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya, terus. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang baik ini, bukan yang jahat seperti zaman Nuh. Terus. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Ya, hati tertuju pada Tuhan. Prakteknya setia dan tulus. Ya, ini prakteknya. Setia dan tulus dalam ibadah pelayanan. Setia dan tulus dalam ibadah pelayanan. Taat dengar-dengaran kepada Tuhan mulai dari nikah. Taatlah dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran. Setia dan tulus dalam ibadah pelayanan. Taat dengar-dengaran kepada Tuhan mulai dari nikah. Taat, nikah yang taat. Permulaan nikah harus taat pada Tuhan. Perjalanan nikah sekarang sebagai suami, sebagai istri taat. Suami mengasihi istri, istri tunduk, anak-anak dengar-dengaran. Nah itu taat kepada Tuhan. Mulai dari nikah, taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Mulai dari nikah, jaga nikah. Permulaan nikah, mau menikah sesuaikan firman. Jangan tanya A, B, C, D. Wah, bahaya sekali. Tanya pada Tuhan, tanya pada firman. Sesuai firman atau tidak. Kalau tidak sesuai, jangan. Jangan, betul-betul. Saja, itu seperti zaman Nuh. Merusak nikah itu seperti zaman Nuh. Tidak selamat. Biarlah kita taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Mulai dari nikah kita. Permulaan nikah taat. Perjalanan nikah taat sampai akhir nikah saat Yesus datang kedua kali. Tetap taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan ini prakteknya hati nurani yang baik, yang taat sesudah lewat baptisan air. Kemudian hati yang cenderung untuk memberi, berkorban apa saja untuk Tuhan, sampai berkorban diri sendiri untuk Tuhan. Hati yang cenderung untuk memberi, saja hati yang cenderung untuk memberi atau berkorban apa saja untuk Tuhan dengan sukarela. Saja dengan tulus, sehingga dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus. Dulu Daud, Salomo dipakai dalam pembangunan rumah Allah yang jasmani, bait Allah Salomo. Mereka berkorban apa saja. Sekarang kita, kalau hati nurani taat, setia dalam ibadah pelayanan, setia khusus, tulus dalam ibadah pelayanan. Taat dengar-dengaran selalu pada Tuhan. Mulai dari nikah. Kemudian hati yang cenderung untuk memberi. Berkorban apa saja kepada Tuhan. Dengan sukarela. Dengan sukacita. Maka itu dia dipakai oleh Tuhan.
dalam pembangunan tubuh Kristus, saudara. Dalam pembangunan tubuh. Dan apa yang kita berikan, waktu, tenaga, uang, seluruh hidup kita tidak hilang. Tidak hilang. Tuhan tidak pernah menipu manusia. Kalau ada hati yang cenderung berbuah untuk memberi, tidak hilang. 2 Korintus pasal 9. Mari. Kalau kita memberi, berkorban dengan tulus hati, dengan sukacita, sukarela. Oh, tidak hilang, tidak sia-sia pengorbanan kita. Tapi Tuhan akan membalas. 2 Korintus 9 ayat 7 mulai. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya, menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jangan dengan sedih hati, paksaan, sukarela. Terus. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Ya, terus. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Terus. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya. Ini, kalau hati kita cenderung untuk memberi, berkorban kepada Tuhan dengan sukarela, sukacita, maka segala pengorbanan kita tidak hilang, tetapi Tuhan membalas dengan kasih karunia. Tuhan membalas dengan kasih karunia. Untuk apa? Tuhan membalas dengan kasih karunia. Untuk yang pertama, untuk memelihara. Jadi kasih karunia Tuhan memelihara hidup kita sampai tidak berkekurangan, berkecukupan. Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tuhan membalas dengan kasih karunia untuk yang pertama, kasih karunia Tuhan memelihara hidup kita sampai tidak berkekurangan, secara berkecukupan atau tidak berkekurangan. Tidak berkurang. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan. Saya maafkan kalau dianggap sombong. Saya mengalami. Saya dulu orang bekerja juga di dunia ini. Sesudah itu saya tinggalkan semua karena panggilan Tuhan. Saya tinggalkan ijazah, tinggalkan pekerjaan, gaji. Saya diizinkan tidak makan, tidak minum. Ya, terserah Tuhan. Tapi sesudah itu hanya ujian. Sesudah itu karena menyerahkan segenap hidup kepada Tuhan, Tuhan membalas bukan dengan apa? Dengan kasih karunia. Untuk apa? Yang pertama, untuk memelihara hidup kita secara berkecukupan, tidak berkekurangan. Tidak pernah saya hutang. Kalau dulu sebelum saya menyerah sama Tuhan, menyerahkan hidup pada Tuhan, saya banyak hutang. Sering hutang. Ya, saja sering hutang. Ya, ikut koperasi di sekolah, hutang juga. Dan lain sebagainya. Tapi sesudah saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, malah saya tidak punya gaji, dan sampai hari ini saya tidak pernah hutang. Tidak pernah hutang dalam melanjutkan bangunan gereja ini. Saya tidak pernah hutang, tidak pernah minta, tidak pernah. Tidak pernah. Ini kasih karunia Tuhan. Memelihara secara berkecukupan, tidak berkekurangan. Kedua, malah berkelebihan. Malah berkelebihan. Kasih karunia Tuhan membuat kita berkelebihan dalam perbuatan kebajikan. Berbuat baik sudah dipelihara Tuhan, kita berbuat baik pada orang lain. Kasih karunia Tuhan membuat kita berkelebihan untuk melakukan berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Dalam pelbagai kebajikan perbuatan baik. Berkelebihan dalam pelbagai kebajikan perbuatan baik. Semoga kita dan perbuatan baik ini sama dengan jubah putih berkilo-kilo, pakaian mempelai. Ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Pakaian mempelai, pakaian putih berkilo-kilo. Manusia berdosa itu telanjang, tapi lewat baptisan air kita mengalami pembaruan hati sampai menerima pakaian lagi dari Tuhan. Wahyu 19 ayat 8, komputernya dalam terjemahan lama. Bacanya terjemahan baru, komputernya terjemahan lama. Mari, Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan terus supaya memakai kain lenan halus yang kasih karunia Tuhan. Terus dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar. Ya. Dari orang-orang kudus. Di sini segala kebajikan, paling bawah, segala kebajikan orang suci itu pakaian putih bersih. Manusia berdosa itu telanjang. Adam dan Hawa begitu makan buah,
telanjang, tidak bisa kembali ke surga, tidak bisa kembali, diusir. Tapi lewat pembaharuan baptisan air, pembaharuan hati nurani, perbuatan kita bukan dosa lagi, tapi perbuatan kebajikan, itulah pakaian putih berkilo-kilo, pakaian mempelai. Pakaian putih berkilo, pakaian rohani, pakaian mempelai yang bisa dikenakan di dalam untuk masuk kerajaan surga. Nah, inilah mari sungguh-sungguh pagi ini pembaruan baptisan air nomor 1, hati nurani. Jangan cenderung jahat, malah merusak nikah. Itu perbuatan yang tidak baik, merusak nikah. Itu hati nurani jahat. Tapi lewat baptisan air diubahkan hati nurani baik, taat dengar-dengaran. Mulai dengan setia, tulus, ikhlas dalam ibadah. Taat kepada Tuhan terutama dalam segala hal, mulai dari dalam nikah dulu. Dari nikah taatlah dengannya. Sampai bisa memberi. Hati yang cenderung untuk berkorban, memberi segala sesuatu bagi Tuhan dengan sukarela. Dan Tuhan tidak menipu. Tuhan membalas dengan kasih karunia untuk memelihara hidup kita secara berkecukupan, tidak berkekurangan. Dan untuk melimpahkan pelbagai kebajikan. Melimpahkan pelbagai kebajikan. Berlimpah-limpah kita bisa berbuat baik oleh kasih karunia Tuhan. Itu pakaian mempelai. Yang siap untuk masuk pesta nikah anak domba. Masuk kerajaan surga. Nikah yang rohani saat Yesus datang kembali kedua kali. Untuk masuk kerajaan. Ini pembaruan yang pertama. Buah yang pertama. Hati nurani dibaharui. Yang kedua, pembaruan kedua dalam baptisan air. Kita baca di dalam, yaitu pembaruan mulut, lidah. Hati dibarui, mulut, lidah dibarui. Ayo yang sudah baptisan, mari hatinya barui. Ini buah. Cenderung berbuat baik, jangan berbuat jahat. Dalam nikah, dalam hidup sehari-hari. Itu pakaian, tidak telanjang. Sudah lihat? Tidak telanjang. Adam dan Hawa telanjang. Hawa pertama yang makan, lalu paksa Adam. Nah, ini istri tidak mau tunduk sama suami. Itu sudah tidak berbuat baik, malah paksa suaminya. Harus kamu begitu. Akibatnya telanjang semua. Nikah itu telanjang. Nah, ini sungguh-sungguh. Saja. Yang kedua, mari pembaruan lidah, mulut. Wahyu 15 ayat 1 sampai yang keempat. Pembaruan lidah saja. Pembaruan lidah atau mulut. Mulai saya baca mulai Keluaran dulu saja. Ini pembaruan lidah atau mulut. Kitab Keluaran saja. Ini pasal yang ke-14. Ini waktu Israel menghadapi Laut Kolsom. Ke depan Laut Kolsom, ke belakang Firaun, kiri kanan tidak bisa. Dalam keadaan terjepit, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Maksudnya bersungut-sungut. Gimana ini? Musa gimana ini? Tidak bisa maju, tidak bisa ke belakang. Mati kita. Makanya tidak usahlah keluar dari Mesir. Ini bagaimana sekarang? Mati semua. Bersungut-sungut. Tapi begitu Tuhan buka jalan. Laut Kolsom terbelah. Mereka masuk. Nah ini baptisan air. Gambaran baptisan air. Waktu Israel melewati Laut Kolsom itu gambaran baptisan air. Ya, sampai di tepi, wah, tidak bersungut lagi, nyanyi. Nah, mulutnya dibaharui. Tadinya ngomel, bagaimana ini, ayo, bagaimana? Sampai di tepi laut di sana, oh nyanyi. Nyanyian anak domba, nyanyian Musa, nyanyian kemenangan. Mereka nyanyi. Ayo, coba kita pelajari. Keluaran pasal 14, ya. Sebelum menyeberang, ya ini Keluaran pasal yang ke-14, saja. Ayat yang ke-10, mari. Ayat yang ke-10. Ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan. 11, berseru-serunya bukan Tuhan tolong, bukan. Ngomel. Terus dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Tidak ada kuburan di Mesir ini? Kenapa harus dikubur di sini kita ini? Ya, wah ini ngomel. Teruskan. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ya. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan